Halo, selamat malam pemirsa. Berbeda dengan Anies Baswedan yang telah menggandeng Muhaimin Iskandar sebagai pasangannya pada kontestasi Pilpres 2024, Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo sampai saat ini belum mengumumkan siapa yang akan menjadi bacawa pres mereka. Entah apa yang membuat mereka terasa lama untuk memilih pasangan, atau jangan-jangan ini adalah bagian dari strategi dan kalkulasi politik mereka. Inilah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, mencari pendamping capres tanpa galau. Bersama saya Afiani Malik. Mencari pendamping capres tanpa galau. Publik sejauh ini disajikan 3 nama yang akan berkontestasi dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Mereka ialah Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Akan tetapi, hanya Anies yang telah memiliki pasangan yang tetap, yakni Muhaimin Iskandar. Pasangan tersebut juga telah mengantongi gabungan parpol untuk memenuhi syarat ambang batas presiden. Gabungan parpol itu ialah Partai Nasdem, PKB, dan PKS. Adapun parpol pendukung Prabowo maupun Ganjar belum juga berhasil memilih secara pasti sosok pendamping mereka. Yang pasti hanyalah Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri yang nyata-nyata menolak wacana Prabowo dan Ganjar untuk berpasangan. Kalaupun ditanyakan, jawaban paling klise hanyalah kepastian kalau nama pendamping sudah ada di kantong. Satu kepastian yang tidak memberi kepastian. Kebenaran dan keberadaan sosok calon wakil presiden saat ini hanya bisa diketahui oleh si pemilik kantong. Sehingga wajar bila muncul beragam tafsir untuk mengetahui isi kantong para pemegang kuasa, termasuk dengan menghubung-hubungkan sejumlah peristiwa. Mahkamah Konstitusi atau MK akan memutuskan gugatan pasal batas usia pada 16 Oktober. Keputusan itu seakan menjadi penentu mulus tidaknya langgam putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi pendamping Prabowo. Niatan yang telah disuarakan sejumlah pendukung Prabowo. Putusan dari institusi yang kini dipimpin oleh adik ipar Presiden Joko Widodo tersebut hanya selisih 3 hari dengan pendaftaran pasangan capres dan cawapres pada 19 Oktober. Publik ingin percaya bahwa 9 hakim konstitusi memutus perkara tersebut berdasarkan nalar sehat dan mengingat posisi mereka sebagai wakil Tuhan di dunia. Bukan menjadi instrumen legislasi dalam menopang dinasti Joko Widodo dengan memuluskan Gibran yang kini menjadi wali kota Solo. Selain Gibran, nama lain yang disebut-sebut bisa mendampingi Prabowo adalah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Adapun PDIP, P3 dan parpol lainnya juga belum berhasil menampilkan sosok untuk mendampingi Ganjar. Meskipun sebenarnya PDIP telah mengantongi golden ticket untuk sendirian mengusung pasangan capres dan cawapres. Logikanya, PDIP tidak perlu ragu apalagi galau dalam menentukan pasangan bagi Ganjar. Tetapi faktanya, Ganjar belum juga memiliki pasangan. Yang ada baru prediksi, analisa, atau spekulasi. Seperti Menko Polhukam Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan mantan Panglima TNI Andika Perkasa. Presiden dan Wapres idealnya ialah duit tunggal. Cawapres bukan sekadar untuk menanggung amunisi atau pendulang suara. Apalagi kalau sekadar titipan pihak berkuasa. Kehadiran pasangan calon presiden dan wakil presiden sejak awal akan membantu bagi publik, pasangan calon maupun partai politik. Bagi parpol maupun pasangan calon, kepastian pasangan capres dan cawapres tentu berguna untuk lebih dikenal dan menaikkan elektabilitas. Adapun publik hanya ingin, tetapi juga berhak mengetahui dan menilai sejak awal siapa sosok pemimpin yang mereka inginkan. Keputusan partai politik untuk mengungkapkan pasangan calon pemimpin sejak dini menunjukkan sikap menghormati hak rakyat untuk tahu. Karena rakyat bukan objek yang hanya boleh mendapatkan karung tanpa mengetahui isi.
Itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini pemirsa, mencari pendamping capres tanpa galau. Dan sudah bersama dengan saya di studio Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Bang Elman, selamat malam. Malam, Mbak. Sesuai dengan judul kita, ini pertanyaannya galau atau jangan-jangan strategi politik mereka aja nih Bang. Menurut Bang Elman ini galau atau memang berjalan strateginya? Yang pasti bukan galau. Ini nggak galau nih ya? Nggak galau. Karena sepertinya sudah diperhitungkan, disetting dari awal. Jadi kalau kelihatan makin ke sini, makin mendekati putusan MK, emang terlihat dari awal memang sudah disetting. Hanya menahan diri saja ya Bang, untuk menunggu pengumuman. Betul. Oh gitu. Sampai menunggu 7 bulan. Nah Bang, kalau kemudian ternyata strategi, nggak galau, lalu apa yang ditunggu? Menunggu sesuatu atau menunggu seseorang? Menunggu seseorang. Oh, siapakah gerangan? Ya itu Gibran. Oh Gibran. Jadi akhirnya berkaitanlah kemudian menunggu putusan MK ini dengan mencoba meminang putra Jokowi gitu. Betul. Jadi kan sebetulnya kan kalau kita lihat latar belakang pengusul kan untuk mengakomodasi generasi muda kan gitu. Tapi kalau kita lihat akhirnya memang generasi muda yang dimaksud itu bukan generasi muda secara keseluruhan. Seseorang gitu. Yang masih muda. Yang masih muda. Yang usianya saat ini masih belum diputuskan oleh MK bisa maju atau tidak ya. gitu. Dan kalau undang-undang pemilu yang berlaku, maka yang bersangkutan tidak lolos. Maka dilakukanlah uji materi kan begitu kan. Jadi memang kalau ini benar nanti, jadi kalau putusannya diterima, putuskan tanggal 16 Oktober, lalu memang Gibran langsung dipinang menjadi cawapresnya Prabowo, maka terjadilah pembenaran itu. Oh begitu toh. Jadi ini memang sudah disetting dari awal itu. Dan akhirnya memang menurut saya sih kalau itu terjadi, jadinya memang MK itu bukan lagi penjaga konstitusi. Bang, bahkan ada satir gitu ya Bang di media sosial mengatakan MK itu bukan Mahkamah Konstitusi tapi Mahkamah Keluarga. Coba Anda bayangkan itu. Ini yang itu kan suara publik ya Bang. Ini suara publik. Ini yang harus kita ingatkan Mahkamah Konstitusi. Hati-hati. Kalau gimmick-gimmicknya terlalu, maka masyarakat akan memvonis dia. Ya. Oh ini lembaga politik kok, bukan penjaga konstitusi, malah menjadi Mahkamah Keluarga. Ini masyarakat loh berpendapat begitu. Tapi Bang Elman kalau kita lihat ya sebenarnya di bursa cawapres kan nama bagi Mas Ganjar dan Pak Prabowo ini kan banyak yang bisa dipilih gitu untuk menjadi bakal calon wakil presiden mereka. Ada Mahfud MD, ada Khofifa, ada Sandi Uno, ada Erick Thohir. Kok seakan-akan nama-nama itu seakan-akan terkesampingkan oleh satu sosok. Apakah hanya mengejar approval rating yang dimiliki oleh presiden saja? Apakah cuma gara-gara kalkulasi itu untuk meminang Gibran dan mewakili anak muda lah? Jadi begini, Mbak Api ya, sebetulnya dengan peristiwa ini, kita terasa sebetulnya bangsa ini terhina loh. Ada 280 juta penduduk, kok sepertinya nggak ada artinya itu. Hanya untuk seseorang itu. Ya. 280 juta jiwa. Jangan dulu kita bicara misalnya fokus, ada Pak Mahfud, ada Bu Khofifa, ada Erick Thohir, Sandi Uno. Itu udah pasti dah. Tapi kan ada 280 juta. Tetapi kok sepertinya hanya menunggu ini. Ya. Jadi memang andai kata memang tidak menunggu ini, maka pasti tidak akan ada uji materi ke MK kan itu. Kesan masyarakat kan begitu. Mudah-mudahan kita keliru. Jadi sebetulnya kalau menurut saya sih kalau ini terjadi, memang ini penghinaan ini buat kita nih. Kita ini nggak ada apa-apanya ini. Dan kalau kita ikutin di dalam keseharian, sebetulnya kan elektoral dari Gibran ini kan tidak bagus-bagus amat kan. Kalau dibandingkan dengan yang selama ini beredar namanya dalam bursa baca wapres mungkin agak jauh gitu. Agak jauh. Dan kalau bicara prestasi dia sebagai wali kota biasa-biasa saja. Jadi memang kalau ini yang dipilih memang hanya menumpang popularitas daripada kekuatan daripada Presiden Jokowi. Dan kalau itu yang terjadi kan kita nggak bisa bayangkan nasib bangsa ini hanya mengandalkan popularitas Pak Jokowi yang sebentar lagi akan menyelesaikan purna tugas.
Sehingga masa depan bangsa ini sebetulnya ditentukan oleh presiden dan wakil presiden. Ya. Yang wakil presidennya Ya. hanya menumpang kepada popularitas seorang Presiden Jokowi. Oke, bagaimana kita harus jeda? Nanti kita akan bahas soal galau ini nggak cuma perorangan, tapi juga antar partai nih. Bagaimana jika ternyata skenario yang sudah beredar di masyarakat, wah jangan-jangan ini untuk memuluskan Gibran menjadi pendamping Prabowo. Bagaimana soal kesetiaan terhadap partai yang membesarkan Gibran dan juga ayahnya bahkan. Kita akan bahas termasuk sengitnya kompetisi antara Gerindra dan PDIP. Kita lanjutkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami. Tunggu saja. Pak, tanggapannya soal Gibran diusulkan jadi Ya boleh. Semua masyarakat, warga negara punya hak. kesempatan sama Prabowo masih ada, Pak? Ya. Kesempatan buat sama Prabowo. Sebelum deklarasi cawapres, apakah yang menunggu putusan MK, Pak? Iya, kita tunggu. Pak, ini kan tanggapan mengenai DPC Gerindra yang mendukung Mas Gibran bagaimana, Pak? Untuk jadi cawapres. Ya itu kan, ya gimana ya, itu pernyataan dari bawah ya kita catat. Tapi saya sudah katakan, Pak, saya sudah katakan ini keputusan harus dengan semua ketua partai koalisi. Baik, kita lanjutkan. Bang Elman, dua baca pres kita mengatakan kita tunggu saja. Apa yang ditunggu mungkin tadi Pak Prabowo mengatakan ya mungkin salah satunya adalah menunggu putusan MK. Tapi ternyata juga disampaikan ya kan harus menunggu putusan para ketua umum dalam koalisi. Gibran dianggap sebagai salah satu jalan tengah. Apakah kemudian koalisi itu akan sesolid itu, Bang Elman? Di Koalisi Indonesia Maju? Iya, kalau saya baca pernyataan para ketua partai yang tergabung dengan Koalisi Indonesia Maju itu, memang sepertinya mereka sama-sama menunggu MK juga. Kecuali mungkin PAN ya. Ya. Kalau PAN kan tetap mendorong Erick Thohir kan. Kalau yang lain saya lihat nunggu. Dan memang ya nggak bagus juga sebagai ketua umum partai kok masa nggak punya harga diri gitu loh. Masa kita mengandalkan dari kader partai lain gitu ya. Ya. Jadi menurut saya sih ada maksudnya koalisi yang partainya tidak bertergabung dalam koalisi itu kok melirik kader partai koalisi lawan lah gitu ya Bang gitu. Ya. Dan menurut saya sih secara fatsun politik tidak bagus ya. Karena katakanlah misalnya Gibran. Gibran kan kader handalnya PDIP. Dan aneh juga kok Gibran juga kok mau gitu kan. Walaupun paling tidak dia sekarang kan tidak tegas dia kan. Dia bilang ya kita tampung. Umur saya tidak memenuhi ketentuan undang-undangan kan gitu kan. Jadi saya lihat Gibran juga sebagai generasi muda kurang mewakili generasi muda. Nah, harusnya bagaimana? Berani saja dia harus untuk tegas. ambil keputusan dengan segala resiko. Dia harus bilang saya ini kader PDIP. Kalau dia kader PDIP ya. Atau kecuali memang dia kader-kaderan ya. Tapi nggak mungkin dia kader-kaderan menjadi wali kota kan. Ya. Kalau saya sebagai generasi muda seperti Gibran, kalau saya dipinang orang, enggak, saya orang partai politik. Saya sudah ada miliknya gitu. Saya sudah punya milik. Saya tidak akan mau menjadi calon presiden dari koalisi lain. Tapi dulu Gibran juga sempat mengatakan tetap tegak lurus pada partai, tetap tegak lurus pada ibu gitu. Meskipun tapi kita lihat apakah memang ini ada sebuah skenario yang bocor atau akal-akalan pihak lain loh Bang? Karena spanduk juga sudah bertebaran, cetak kaos juga sudah ketahuan gitu. Nah, artinya kan gini, betul yang Mbak Api bilang kan, itu kan kaos dia kan bertebaran di hampir seluruh daerah. Kalau bertebaran di medsos, oke lah nggak apa-apa. Tapi karena bertebaran di daerah, berarti kan sudah ada yang mendesain ini kan, sudah ada yang mengaturnya ini. Pasti orang kan, siapa dia kita kan nggak tahu. Tapi yang pasti yang saya mau katakan, kalau Gibran itu sebetulnya mengaku sebagai orang PDIP, dia tegas menyatakan, saya tidak akan mau menjadi cawapresnya Koalisi Indonesia Maju. Titik. Harus tegas, nggak boleh abu-abu. Dia nggak boleh bilang saya akan tampung semua aspirasi. Tampung apa? Kan sudah ada ketentuan dari PDIP. Yang menentukan capres dan cawapresnya PDIP adalah
Ibu Megawati. Dan ada warning sebenarnya Bang, bahwa ternyata jika memang menerima tawaran tersebut otomatis keluar dari partai. Nanti kita akan bahas soal kesetiaan dan juga sebenarnya ada yang mengatakan loh sah-sah saja pendaftaran belum dibuka, wajar saja kalau kemudian ada calon-calon yang masih belum bisa menentukan siapa yang akan menjadi pasangan mereka. Kita bahas Bang Elman, usai jeda tetaplah bersama kami. Ya, baik pemirsa, ini kami tampilkan pertanyaan yang kami lempar di media sosial aplikasi X @Metro TV. Apakah Prabowo dan Ganjar belum mengumumkan pasangan karena menunggu putusan MK? Dan 84% dari netizen yang ikutan polling ini mengatakan ya, tengah menunggu putusan MK. Dan yang mengatakan tidak hanya sekitar 16%. Ada juga komentar dari netizen yang akan saya bacakan dari Budiana Siswahyudi. Kedua capres tersebut mungkin tengah menunggu wasit MK. Baik, dan satu lagi. Ada juga @Rico Trinity. Calon wapresnya sudah ada, kedua capres cuma saling intip menunggu momen yang tepat sebagai salah satu strategi jitu menghadapi pesaing terkuat di antara mereka. Bisa juga ya Bang ya? Bisa. Bicara soal konsistensi tadi bagaimana mengangkat, tunjukkan dong kalau kemudian pemuda harga diri. Ini kan dalam politik itu nggak cuma urusan menang dan kalah, tapi juga ada integritas, ada juga kesetiaan dan lain-lain. Apa pesan Bang Elman? Iya, kalau saya sih begini ya. Kecuali Gibran, sebetulnya di sini juga yang harus mengambil langkah-langkah utama adalah Presiden Jokowi. Sebagai presiden atau sebagai ayah? Sebagai ayah dan sebagai presiden. Karena kalau kita ikutin pernyataan-pernyataan di publik, ini kan MK ini kan patut diduga, konon kata para masyarakat ya, ini adalah untuk melanjutkan politik dinasti Jokowi. Ini kan tidak baik terhadap seorang Presiden Jokowi yang 80% lebih menyatakan puas terhadap kinerjanya. Ini kan legacy yang jarang dimiliki seorang presiden. Ya. Nah, ini mestinya harus dihargai. Kedua, misalnya Presiden Jokowi juga harus betul-betul konsekuen menyatakan dirinya sebagai kader partai PDIP. Ya. Dibesarkan oleh PDIP dari wali kota, gubernur sampai presiden dua kali. Jadi ini kan mestinya harus dia hargai kan. Nah, mungkin dan harus dicontohkan, ditunjukkan sebagai role model. Ini harus keteladanan seorang presiden, dan itu dia harus tunjukkan juga walaupun itu menyangkut diri anaknya. Sebetulnya ketika Kaisang menjadi ketua PSI, itu juga sebetulnya masyarakat menganggap kok semudah itu ya. Kalau bukan anak presiden, nggak mungkin langsung menjadi ketum partai. Mbak Api, saya sama aja. Mungkin kita sampai kiamat dunia pun kita tidak akan mungkin jadi ketua umum partai. Tapi ini 2 hari umur 28 tahun. Nah, ini pasti orang mengkaitkan kalau bukan anak presiden. Nah, tidak datang kesempatan itu. Ini juga sama. Ya. Kalau Gibran itu kalau dia hanya wali kota Solo, tidak anak presiden, pasti tidak akan dipinang orang. Bahkan Mahkamah Konstitusi pun kalau benar nanti, kalau bukan iparnya presiden. Itu kan. Jadi sepertinya Mahkamah Konstitusi juga digunakan untuk politik dinasti. Nanti kita lihat hasil yang akan diumumkan oleh MK tanggal 16 Oktober nanti. Betul. Kalau itu diumumkan memang usia calon presiden itu diturunkan menjadi 35 tahun dan Gibran maju sebagai calon wakil presiden dari Prabowo misalnya, maka terbuktilah semua apa yang sudah isu-isu yang beredar di masyarakat. Dan ini pasti tidak baik buat Presiden Jokowi dan tidak baik juga buat bangsa ini. Dan kita ingatkan itu. Kita terus ingatkan itu supaya menjaga konstelasi politik MK yang baik. Jangan menjadi penerus dinasti. Tetaplah sebagai penjaga utama konstitusi. Baik, Bang Elman, terima kasih banyak. Kita nantikan seperti apa hubungan MK pada tanggal 16 Oktober lalu, kemudian juga ada saat pendaftaran tanggal 19 Oktober. Terima kasih banyak Bang Elman untuk diskusi kita, dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.